Halo semuanya, kembali lagi di podcast OSIS, obrolan seru inspirasi siswa. Nah, kali ini podcast OSIS itu udah di episode yang keempat nih, Teh. Bener banget, Kang. Apalagi di episode kali ini nggak akan kalah seru nih dari episode sebelumnya. Wah, kira-kira tema yang akan dibahas di episode kali ini apa sih, Teh? Pokoknya di episode kali ini kita bakal membahas tentang tips and trick yang pastinya berguna banget nih bagi kita-kita yang masih SMA nih, Kang. Wah, keren banget. Pasti narasumbernya tuh pasti yang spesial banget nggak sih, Teh? Bener banget, Kang. Pokoknya narasumber di episode kali ini bener-bener spesial banget. Nah, tapi sebelum itu kita mau kasih pantun andalan kita dulu nggak sih, Teh? Kasih tahu dong, Kang. Jalan-jalan ke Semansa. Di Semansa belajar ekonomi. Saya Kiandra. Dan saya Kansa. Kami akan menemani kalian kali ini. Yeay. Nah, kalau boleh tahu siapa sih, Teh, narasumber kita kali ini nih, Teh? Jadi narasumber di episode kali ini yaitu alumni dari Semansa nih, Kang. Wah, kira-kira alumni Sadi Semansa yang keterima di PTN mana tuh, Teh, kalau boleh tahu? Pokoknya PTN yang punya almet kuning sama biru, Kang. Wah, keren-keren banget, kuning-kuning biru udah kayak Upin Ipin ya, Teh ya? Iya bener, jangan-jangan kita ngundang Upin Ipin, Kang? Enggak dong, kita pastinya ngundang alumni Semansa yang bakal share ke kalian tips and trick gimana sih mereka nih bisa masuk ke PTN itu, Teh. Iya, kayak udah pada penasaran banget gak sih, Kang, ini? Bener banget, Teh. Tapi sebelum itu saya mau kasih kata-kata dulu nih, Teh. Apaan tuh, Kang? Mik di meja, suara bergema. Mari kita mulai podcast dengan penuh cerita. Mari kita sambut narasumber kita di episode kali ini, Kang Abimanyu dan Kang Kade. Nah, kita udah kedatangan narasumber kita nih, guys. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, Kang? Oke, halo, kenalin nama gua Adi. Gua dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, Universitas Indonesia. Orangnya? Perkenalkan, nama gua Kadek Surya Bangwa, biasa dipanggil Kadek. Gua dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung. Wah, keren banget nih, Kang. Kalau boleh kita mau berbincang-bincang soal Akang di masa perkuliahan dan gimana sih Akang sudah sampai bisa keterima di top PTN ini ya, Teh? Boleh kan ya, Kang? Boleh. Ya mungkin sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Kansa. Dan Sama saya Kiandra Maria Kasta. jadi kita di sini mau berbincang-bincang, mau nanyain dan nanya tips and trick nih gimana Akang bisa masuk ke top PTN. Apalagi kan nih Akang dari Universitas Indonesia dan dari ITB, keren banget. Nah, di awal SMA, gimana sih Akang ini bisa sampai keterima gitu? Atau perjalanan apa sih sampai Akang bisa sampai ke top PTN sekarang? Mulai dari episode kedua yang kalau perjalanan di sana aku ngapain aja ya pasti harus belajar ya. Gimana pun yang belajar tuh yang ngaruh banget untuk SNBP. Karena SNBP tuh pakai nilai rapot, jadi kayak gak ada waktu kayak males-males atau apa. Benar-benar harus belajar buat ngambil kesempatan SNBP itu. Karena kalau di ITB itu sendiri dari Semansa, kalau kalian malam 1 sampai 20, kalian pasti bisa langsung lewat SNBP di ITB. Kalau kali dari gue sendiri kan jalur SNBT ya. SNBT itu kan nggak berpatok pada daerah rapot. Jadi pada saat SMA dulu, mungkin kualitas belajar juga nggak semaksimal itu. Gue sendiri maksimal ini belajar UTBK dibandingkan belajar dengan rapot, karena gue ada nilai rapot gue nggak segitu. Jadi lebih maksimal buat belajar materi UTBK. Jadi intinya belajar ya, kita mau menjadi biar gimana pun tetap wajib rapotnya tuh belajar. Nah terus ada hal berkesan apa nih, Kang, selama di SMA? Kalau berkesan banyak banget, khususnya kita kan kelasnya mulai itu kelas tidak dari baca lagi. Di situ tuh kita banyak kayak acara-acara yang benar-benar kelas ini klop banget, benar-benar seru banget. Di situ kayak ada acara 17-an, dari kelas itu aja udah seru banget. Terus nanti kelas 12 bakal ngebuat film. Membuat film itu juga udah benar-benar gimana kita tuh klop banget lah di situ, benar-benar
pergi-pergi kemana-mana sama-sama terus. Jadi kayak di situ tuh banyak memori-memori yang benar-benar seru. Kalau buat dari gue sendiri, kalau ngomongin masalah festival sih banyak banget ya. Udah 3 tahun, terus ya orang-orang juga bilang masalah terindah itu masalah saya tembak. Banyak sih sebenarnya dari mulai kelas 10 yang transisi ya dari online ke offline. Itu yang namanya buat apa, nyari teman baru tuh banyak banget kan. Dari yang tadi cuma di depan laptop, chatan lewat WA, lewat IG, lewat tatap muka. Terus pada saat semester 2 sih kelas 10, semester 2 mulai tatap muka itu pengalaman yang wow banget karena kebetulan aku dulu SMP di Jakarta. Jadi pada saat pindah ke sini belum ada teman kan, semuanya banyak teman baru itu pas kelas 10. Terus kelas 11 sama 12 kan teman-temannya sama karet juga teknologi itu banyak banget acara-acara mulai dari bener tadi dekor kelas, terus ada Semansa Cup itu juga benar-benar ngobrolin banget supporteran bareng, bawa nama kelas, terus juga banyak banget acara-acara lain di Semansa gitu. Berarti masa akang di SMA ini benar berkesan banget ya. Apalagi ternyata akang ini sekelas ya kan ya. Berarti udah klop banget nih guys. Iya. Nah tadi kan Akang sempat mention nih soal pertemanan ya, kayak menurut Akang circle pertemanan itu tuh berpengaruh nggak sih Kang untuk perjalanan Akang sampai sekarang? Nah, Oke, kalau ngomongin circle pertemanan itu sebenarnya ngaruh banget menurut gua karena kalian harus pintar-pintar milih temen. Entah itu milih teman buat main, milih teman buat belajar, milih teman buat nongkrong itu kalau bisa dibedain atau kalaupun mau sama ya harus sinkron gitu. Jangan ada teman yang ngajak main mulu akhirnya belajar ketinggalan atau yang ngajak nongkrong mulu belajar ketinggalan. Jadi pilihlah temen yang emang baik buat kalian. Kalau ada yang kurang baik yang bisa ngajak main dulu nggak apa-apa, tetap temenin, tapi kalian harus pintar bagi waktu juga antara yang mana yang main, yang mana yang belajar, yang mana yang nongkrong. Jadi itu sih ngaruh banget sih kalau pertemanan. Bisa menambah motivasi buat belajar. Iya benar, anak Aldi kalau circle pertemanan itu ngaruh banget. Dan fun fact, circle pertemanan saya ya itu tuh ngebuat saya bisa masuk ITB karena di awal-awal saya nggak tahu mau masuk mana, jurusan apa, benar-benar saya belum ada ya kayak gambaran mau kemana. Dan di circle pertemanan itu ada yang nyaranin dan mulai saya tertarik. Jadi kayak mereka tuh benar-benar ngasih masukan, motivasi semuanya. Jadi ya inilah benar-benar teman-teman yang menurut kalian sinkron, yang menurut kalian satu frekuensi dan bisa diajak untuk belajar. wah ternyata pertemanan gue gitu sekolah Iya, pengaruh banget malah. itu kan itu benar-benar pengaruh gitu ya. Ya, berarti kita juga harus pilih-pilih tuh guys kalau misalnya temenan. Tapi ya tetap temenan ya guys, cuman maksudnya belajarnya juga tetap yang utama. Bagi-bagi belajar sama bagi-bagi waktu Untuk belajar dan main. Nah, Terus Kang, ada nggak sih perbedaan gaya belajar pas di SMA sama Akang pas di kuliah ini? Perbedaan. Kalau dari saya perbedaannya benar-benar besar ya. Sebelumnya kalau di SMP kayak masih bisa seneng-seneng, kalaupun di kuliah masih bisa ya. Cuma kalau di SMA tuh benar-benar masih yang full bisa santai, belajar sambil santai. Kalau di kuliah ini belajar nggak bisa sambil santai, masih ada kayak kegiatan-kegiatan non akademik lain yang wajib di kuliah seperti kalau saya masih ospek saya itu 1 semester, bahkan 2 semester. Terus kalau belajar tuh kan biasanya kalau dari di SMA tuh dari dulu ya, kita merhatiin dari dulu. Kalau di kuliah tuh benar-benar nggak bisa kalau kita merhatiin dari dosen doang. Dan kadang dosen tuh ada yang nggak nyambung dengan pembelajaran kita atau ada yang terlalu pintar jadi susah ngejelasin apa yang dia maksud. Jadi tuh kalau di kuliah kita harus bisa belajar sendiri dan juga di situ juga circle pertemanan perlu karena ada teman-teman yang bisa ngajarin kita gitu sih kalau Ya kalau dari gue sendiri perbedaan yang paling signifikan ini sih kemandirian. Karena pada saat SMA itu kita benar-benar segala tugas atau misalkan remedial tuh diingetin banget sama guru bener gak? Kayak misalkan nanti apa tugas kamu tugas 1 belum, tugas 3 belum, terus nanti ikut remedial. Kalau di kampus itu benar-benar gak ada yang gitu.
kalaupun kalian gak ngerjain tugas, nggak ikut ujian, udah nilai kalian nol. Jadi kalian harus mengingatkan diri kalian sendiri, terus nggak ada lagi didorong-dorong sama dosen itu nggak ada, yuk main dan gitu. Dan itu juga sih benar tadi kata Kadek, nggak bisa berharap sama penjelasan dari dosen doang, harus nambahin belajar-belajar mandiri, nggak itu dari YouTube, dari Google, dari website, atau banyak banget materi dan buku juga banyak. Nggak bisa top berharap sama materi dosen doang, karena ya itu tadi dosen ada juga kekurangannya, ada yang pintaran, ada yang mungkin ngejelasinnya kurang gitu. Itu yang gue bikin minus. Berarti di kuliah itu bisa dibilang lebih effort gitu ya Kak untuk belajarnya ini. Iya, bisa dibilang gitu. Effort dan juga lebih banyak tantangan. Oh, lebih banyak tantangannya. Nah, impian apa sih Akang selama SMA pengen Akang kejar gitu? Terus apa alasan Akang milih impian tersebut? Jadi Kalau dari aku sendiri, kenapa gue milih Fakultas Ilmu Komputer? Emang dari kecil sih pernah diajarin cara pakai komputer, cara pakai laptop, dan itu membuat gue sendiri tertarik dengan dunia IT. Makanya gue milih Fakultas Ilmu Komputer, dan emang ternyata pas udah tes minat bakat gitu-gitu juga gue condongnya ke arah yang matematika doang. Jadi biologi kimianya nggak sebagus itu. Dan kan Fakultas Ilmu Komputer tuh pure tentang matematika dan logika. Terus kalau ngomongin impian, gue punya cita-cita mau jadi ini ahli cyber security, karena kan di Indonesia ini keamanan cyber masih kurang. Ada yang bilang password apa keamanan pemerintah tuh cuma admin 1 2 3, terus sering data-data kebobol. Nah itu kan berarti masih harus ditingkatin lagi di Indonesia. Nah itu cita-cita gue sebagai mahasiswa Fasilkom, yaitu meningkatin tingkat keamanan cyber di Indonesia gitu. Kalau saya apa impian saya kalau dari SMA ya sebenarnya di SMA tuh masih yang belum masih yang labil ya, belum tetap, jadi kayak benar-benar saya tuh nggak tahu tuh saya mau kemana, saya mau apa dan gimana, dan di kuliah ini saya baru tahu apa itu impian saya. Jadi kayak saya baru tahu saya mau jadi apa, saya mau gimana ke depannya. Dan untuk saya sebagai mahasiswa FTM, di mana saya berfokus kepada eksplorasi dan eksploitasi mineral tambang, saya pengen membentuk pertambangan Indonesia seperti sekarang kan kayak pertambangan Indonesia masih kurang, masih di Indonesia tuh ada sekitar 126.000 pertambangan, dan itu yang baru diekspor baru 6.000-an. Jadi kayak saya pengen coba orang-orang tertarik ke pertambangan, kayak pertambangan itu benar-benar bukan yang merusak lingkungan, tetapi memang merusak lingkungan, tapi kita juga ada cara pencegahan atau reformasi dari lingkungan itu sendiri. Keren-keren banget ya ternyata impiannya. emang dari benar yang Akang ngomong tadi, lingkungan tuh benar-benar berpengaruh. Karena Akang tadi sempat mention juga sedari kecil ya dari ilmu komputer ya Kang ya. Dan Akang juga sempat ditawari sama temennya untuk masuk ITB. Jadi Akang benar-benar tahu gitu ke depannya harus gimana gitu ya. Kita doain semoga kakak ini bisa meraih impiannya ya. Amin. Nah, terus boleh kasih tips nggak sih Kak untuk para penonton nih, gimana caranya buat kita mengenali potensi diri kita nih? Ada nggak tips ya dari akak-akak? Tentang mengenali potensi diri ya. Iya. Kalau dari saya, masa SMA itu saya benar-benar masih nggak tahu diri saya atau gimana, mengenai potensi diri gimana, karena benar-benar di SMA saya cuma pengen main seru-seruan dan lain-lain gitu yang nggak serius. Cuma nanti kalian pasti ada masanya di mana kalian berpikir apa sih tujuan saya ke depannya, gimana sih saya mau jadi itu, mau ke depannya mau jadi apa, jadi kayak gitu. Menurut saya nanti ada masa di situ, jadi kalian benar-benar bakal bisa berpikir sendiri lah gimana diri kalian tuh kayak apa, diri kalian tuh gimana, benar-benar bisa kenalin diri sendiri dari melihat sendiri. Gak ada orang yang bisa bantu untuk kenalin diri kalian sendiri. Jadi benar-benar dari kalian harus ya kenalin diri sendiri dan mikir sendiri kalian mau apa. Kalau dari gue tentang potensi ini, itu ada banyak cara kalian bisa tahu.
Satu bisa dari tes minat bakat itu yang biasanya disediain sama BK, atau kalian bisa cari di website itu banyak banget. Terus yang kedua bisa dari hobi kalian. Kalian hobi ke arah apa? Kalian suka terhadap apa? Kalian tentuin passion kalian apa. Terus yang terakhir itu kalian bisa konsultasi sama teman-teman kalian, sama orang tua kalian, sama guru kalian. Kira-kira kalian minat ke arah mana sih? Karena menentukan minat kalian ke arah mana dari saat SMA itu udah penting banget. Jangan sampai nanti kalian salah jurusan. Kayak misalkan, kan banyak tuh yang misalkan dia ngambil jurusannya teknik mesin, tapi berujungnya kerjanya di manajer kantor yang kantor itu misalkan tentang fashion atau tentang makanan. Padahal itu kan nggak sejurus ya, dia ambil mesin tapi kerjanya di mana. Nah itu jangan sampai terjadi di adik-adik sepantas kalian. Kalian harus tentuin passion kalian ke arah mana. Boleh kalian misalkan orang tua kalian nyuruh masuk hukum, nyuruh masuk dokter boleh. Tapi kalau emang bukan passion kalian, komunikasiin ke orang tua kalian kayak, "Wah, maaf, ayah, bunda, aku harus setuju nih kalau masuk sini bukan passion aku." Itu boleh banget dikomunikasiin. Jangan sampai kalian udah sudah masuk ke dokteran, udah bayar mahal, nggak berguna kayak gitu. Jadi tentuin passion kalian dari sekarang. Nah itu guys, ada tips-tips nih dari akal-akal untuk gimana caranya kalian bisa mengenali potensi diri kalian. Tadi juga ada pesan tuh, jangan sampai kalian salah jurusan ya kalian. Nah, tadi Akang gimana sih pas dari SMA teknik belajar yang Akang pakai untuk sampai bisa mencapai impian Akang di top PTN ini Kang? Ada teknik belajar gitu nggak Kang? Oke, kalau dari teknik belajar itu kita dari yang paling dasar dulu. Orang belajar caranya beda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Itu kalau nggak salah udah pernah dikasih juga sama BK. Nanti kalian bisa nentuin antara tiga itu. Kalau misalkan kalian dapetnya visual, janganlah belajar sambil jalan-jalan kinestetik. Gak cocok. Kalau kalian dapetnya kinestetik, jangan belajar sambil ngelalu atau sambil apa yang bikin kalian gak fokus. Jadi pertama kita tahu dulu gaya belajar kalian itu apa. Kalau kalian udah nemuin apa nih cara belajar itu terus mau nambahin sedikit juga, kalau belajar itu nggak bisa berharap sama guru juga, sama kayak tadi di kuliah nggak bisa berharap sama dosen doang, di SMA juga sama nggak bisa berharap sama guru doang. Sampai rumah itu kalau bisa diulas sedikit tugas-tugasnya, pelajarannya itu diulang lagi. Walaupun nggak perlu berjam-jam kok, setengah jam sampai sejam juga udah cukup buat mengulang tadi belajar. Terus juga itu dari pertemanan, lingkaran pertemanannya harus yang sama-sama suportif buat bantuin kalian belajar kalau kalian nggak ngerti. Dulu gue sendiri juga sering nanya ke kadek tentang tugas, biasanya tugas-tugas kimia yang fisika, nanya ke kadek kalau nggak ngerti gitu. Kalau dari gue sih yang pertama pasti kayak tadi cari cara belajar kalian, metode-metode belajar kayak di sosial media banyak ya, itu teknik-teknik belajar itu bisa dicoba semuanya sampai kalian nemu cara yang tepat. Yang kedua buat time management itu penting. Jadi kalian tahu kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus main, dan juga kata gue jangan cuma belajar aja karena kalian bakal pusing pastinya. Jadi di time management itu ada yang namanya waktu main, waktu istirahat, waktu belajar. Yang ketiga ada namanya kalian tuh harus tahu di mana kapan kalian harus istirahat. Jadi istirahat itu penting. Kalian nggak perlu belajar 1-3 jam, kayak setengah jam juga cukup. Yang penting belajar kalian tuh kalian rasa efektif. Jadi kalian tuh, kata saya, untuk belajar tuh butuh istirahat yang cukup. Jadi untuk belajar efektif kalian butuh istirahat yang cukup. Gitu aja. Jadi teknik yang pertama tuh mengenali diri kita sendiri, kita belajarnya lebih fokusnya di arah yang mana gitu. Terus habis itu kita juga jangan lupa untuk istirahat ya, jangan kita maksa belajar tapi istirahatnya malah kurang gitu ya Kak ya. Nah saya tuh penasaran nih Kak, Akang kan dari masuknya lewat UTBK ya Kak. Ada nggak sih Kang gimana caranya Akang membagi waktu dengan persiapan belajar sama persiapan UTBK? Ini persiapan belajar di dari Kalau sekolah. saya iya dari sekolah biasa sama yang UTBK. Jadi gini, dulu dari gue sendiri, karena gue udah merasa di materi sekolah ada UPD buat masuk SNMP, itu cukup belajar ulang aja, tapi jangan sampai kelihatan
nilai kita tuh anjlok atau turun banget, tetap dipertahankan segitu aja. eh Lebih apa, misalkan ada 100% nih kemampuan gue ngarahin mostly ke UTBK, misalkan 60% UTBK, 40% sekolah. Jadi waktu belajar gue sendiri tuh fokusly ke arah UTBK. Jadi kalau yang materi sekolah misalkan kita ngomong cuma sejam atau 2 jam, yang UTBK bisa berjam-jam gitu. Kalau saya membagi waktunya gitu. Iya, cara membaginya aja. Atau kayak Oh, kalau cara ngebagi mungkin gini, kalau misalkan normal anak SNBP, kalau misalnya pulang sekolah masih ngejar banget materi-materi sekolah, kalau gue pulang sekolah cukup ngerjain PR, ngerjain tugas, itu kan udah termasuk pembelajaran. Sisa waktu ini dipakai buat belajar UTBK, belajar UTBK ya gitu. Terus juga gue ikut les, jadi dulu ikut bimbel. Mungkin pas belajar materi UTBK mostly di bimbel, buat belajar materi sekolah dia belum tahu. Tuh. berarti akan juga berarti kalau akannya udah memfokuskan untuk belajar di UTBK-nya juga ya, Kak? Hmm. Terus gimana nih Kak reaksi orang tua Akang pas tahu kalau misalnya anaknya keterima di PTN? Reaksi orang rumah gitu Kak. Siapa karena di PTN Iya, karena lagi guys ini dari ITB nih. Dari yang SNBP Oh iya, boleh Kak. Kalau dari gue mah, pertama gue tuh nggak nyangka banget bisa terima di ITB, karena jujur SNBP ITB itu nembak ya di SNBP, benar-benar gue eligible 11, jadi di eligible 3 ini ada yang SNBP ITB juga, dan dari BK dibilang kalau udah ada 2 orang yang milih satu fakultas bakal kelar, dan gue ya udah aja, karena passion gue sebenarnya nggak di FNTN ITB, pengennya di sosum. Cuma kalau dari SNBP kan gue dari IPA, nggak bakal bisa ke sosum. Bisa sih, cuma kalau gue mau sosum itu di UI itu nggak akan bisa pasti. Jadi ya udah nembak aja, dan akhirnya tiba-tiba di SNBP itu biru itu lulus. Jadi kayak beneran kaget. Cuma di situ belum ada sakit atau apa, enggak, karena bukan ini yang gue mau pasti ya di situ. Jadi reaksi orang tua juga kayak ya udah aja, jalanin aja dulu gitu sih. Kalau lagi gimana? Kalau dari gue sekalian cerita kali ya. Dulu pas gue mau SNBT itu kan, gue ingat banget jam 3 ya. Mau SNBT itu jam 3. Gue jam 14.40 tuh nggak mau, udah orang-orang gitu, kita turunin foto. Gue tuh nggak mau, takut, karena jujur kurang pede pas ujian UTBK, soalnya susah banget. PMPK-nya tuh susah banget lah. Gue milih jam 14.40, gue nggak tidur dulu, nggak mau buka. Terus udah jam 3:30 baru dibangunin sama orang tua. Bangun buka pengumuman UTBK. Gue sih nggak mau, kayak dulu nanti aja, takut gak mau. Tapi orang tua udah papa banget, akhirnya udah tuh kita buka laptop di ruang tamu, di ruang keluarga, buka laptop, cek kan kalau UTBK tuh ciri-ciri keterima apa enggak ada QR code ya. Kalau misalnya SNBP kan biru atau merah. Kalau di SNBT itu kalau ada QR code berarti lulus, kalau nggak ada berarti nggak lulus. Itu terus laptop tuh gue masih setengah ngantuk, masih setengah sadar, buka laptop, cek kan, masukin masukin nomor pendaftaran sama password, sama tanggal lahir, cek ada QR. Kan QR tuh belum nentuin pilihan 1 atau 2 kan. Ada QR nih, alhamdulillah gitu kan. Pas cek Universitas Indonesia, langsung teriak. Ini menurutnya dari yang kayak ya udah aja dijalanin dulu, karena yang bukan passionnya tuh ya. Terus ya kita juga sebagai anak semasa bangga juga nggak sih Kak, kayak alumni kita nih bisa masuk nih. Nah, pengalaman pertama apa sih yang membuat Akang sadar ternyata masa SMA dan masa perkuliahan tuh beda? Hal apa gitu yang buat sadar itu berbeda? Ya itu ada culture shock apa gitu Kang? Sama pengalaman tuh dari masa OSKM-nya aja ya. Dari OSKM tuh udah di OSKM tuh, kalau di sini ospek. Jadi OSKM tuh orientasi siswa keluarga orientasi OSKM aja, jadi kayak ospek gitu. Ospek di
ITB, nah yang SNM kalau di UI OKK ya. Iya benar juga. Jadi di situ tuh benar-benar dijelasin tentang gimana sih kuliah di ITB, apa perbedaannya. Jadi nanti di OSM tuh ada yang namanya mentor. Mentor ini benar-benar yang cerita gimana susahnya, gimana kehidupannya. Jadi kalian bakal ngedenger itu tuh bakal kayak kaget ternyata beda itu. Kayak dari rasain udah tahu pengalaman Iya benar. Oke, kalau dari gua, mungkin yang ngebedain yang bikin bukan culture shock sih, lebih ke kaget adalah ekspektasi gue tuh mahasiswa tuh nggak sebanyak itu. Mungkin dari apa kita nyebut di angka ribuan gitu kan. Tapi nggak expect ngeliat mahasiswa baik itu. Terutama di UI kalau kita lagi dikumpulin Balirung itu kan gedung ikonik UI. Itu pas masa-masa OKK yang tadi bilang ada masa-masa ospeknya itu kita dikumpulin buat paduan suara. Pas nyampe itu tuh langsung kaget gitu. Wah ternyata mahasiswa UI sebanyak ini. Berarti gua sebagai mahasiswa harus kalau mau jadi mahasiswa favorit mau jadi mahasiswa yang pintar dan berprestasi kan harus effort banget dibandingkan dengan orang-orang pintar yang sebanyak ini gitu. Itu pertama yang bikin apa sih perbedaan SMA. Terus yang kedua di metode cara pembelajarannya aja itu kan udah beda banget dibandingkan SMA. Di kampus itu serba mandiri, namanya mahasiswa dan mahasiswa lagi. Itu serba mandiri, habis itu kalau mau nanya-nanya tugas atau nanya apa nggak bisa ke dosen. Kalau dulu kan di SMA tuh bisa nanya ke guru kalau ngerti, ini nggak ngerti yang ini. Kalau di kuliah mungkin bisa, tapi kan nggak mungkin dosen ada setiap saat, jadi kita harus namanya sosialisasi ke kakak-kakak tingkat. Itu berhubungan sama kakak tingkat tuh penting banget. Terus juga apa yang tapi beda banget lah atmosfer yang namanya SMA sama kuliah itu udah beda banget. Udah gitu kalian lebih menjurus. Kalau SMA kalian belajarnya masih umum. Misalkan ambil jurusan IPA, biologi, fisika, kimia, semua pelajaran. Kalau udah di kuliah, kalian ambil fisika, fisika aja. Kalian ambil kedokteran ya biomedis aja. Kalau kalian ambil ilmu komputer, berarti belajar matematika aja kayak gitu. Itu udah yang bikin ngebedain banget sih sama SMA dan kuliah. Wah ternyata emang kehidupan di kumpulan tuh nggak seindah yang ada di blog tuh suspek indah kan ternyata emang berat banget ya di tantangan harus se-effort itu kita banyak mahasiswa ya. Tapi dari aku nih ada nggak sih Kak, tantangan terberat gitu selama di kampus ini? Kayak pengalaman yang kreatif berat banget deh. Tantangan berat dari sebagai mahasiswa itu kita mahasiswa sendiri karena kita harus dituntut mandiri. Tiba-tiba yang awalnya sama orang tua tiba-tiba sendiri itu di rumah di kosan, jadi kayak homesick pasti ada. Itu berat banget rasa homesick itu. Terus kayak kan mahasiswa tuh udah benar-benar super bebas, benar-benar kita sendiri bawa diri kita kemana. Jadi tantangan terberat itu gimana sih cara kita ngebawa diri kita itu jadi mau ke yang baik, yang buruk, ada ya tantangan dimana kita harus milih itu. Jadi menurut aku tuh gitu doang sih, kayak kemandirian itu tantangan itu sendiri. Tapi kalau dari gue benar, gue masih 3 poin itu. Yang pertama mandiri itu benar banget. Kalau di mandiri ini yang lebih gue tekannya di time management, karena kita udah bebas gitu kan, di kosan sendiri udah gak ada lagi genggaman orang tua gitu. Maksudnya orang tua genggaman dari jarak jauh aja, kita maksudnya harus mandiri. Itu time management itu yang jadi challenge paling besar buat gue. Karena misalkan kalian biasanya bangun pagi, bangun orang tua, terus disuruh sarapan berangkat sekolah. Kalau di kosan tuh udah benar-benar bebas. Mau kalian bangun mau tidur lagi ya terserah kalian. Itu yang jadi benar banget buat pertama. Terus yang kedua masalah sosialisasi, milih-milih temen yang baik sama yang buruk itu kalian harus bisa bedain yang mana yang emang ngajak kalian ke jalan yang benar dan mana yang menjerumuskan ke jalan yang salah. Itu kalian harus pintar-pintar membedain temen. Jangan sampai nanti kalian diajak nongkrong yang jahat-jahat, misalkan diajak klub atau balik kan udah kencang banget di masa perkuliahan. Itu jangan sampai. Dan yang terakhir mungkin gue gak tau lo ngasih apa enggak, tapi harusnya ngerasain sih kalau di hasil kolak itu aku pinter-pinter banget. Jujur dari gue sendiri tuh ngerasa down
dibandingkan anak-anak hasil komputer itu udah pinter banget, mulai yang dari ngitung NTK-nya mereng, yang ngitung hafalan pulus dan trigonometri di luar kepala itu udah banyak banget. Yang nilai NTK-nya 100, yang nilai OX itu banyak banget. Sarangnya lah di rumah. Dan di ITB mungkin juga banyak harusnya. Itu sih yang dari aku challenge 3 tadi gue. Ya. Berarti tantangannya lumayan berat juga ya. Ini dari masalah kemandirian, gimana cara kita membagi waktu. Terus habis itu tadi ada dari teman-temannya yang pintar-pintar gitu. Dan harus pilih teman-teman yang benar-benar pas ya, karena Iya. kita kan di luar jauh dari orang tua, Iya, benar. merasa bebas untuk kita harus benar-benar milih teman-temannya Yang pas. positif Iya, ya. Benar. Terus gimana sih Kang caranya Akang mencari pertemanan gitu? Maksudnya membangun pertemanan di kuliah ini kan, kalau kuliah kan ketemu orang-orang baru lagi kan ya Kak. Terus gimana tuh? Gimana cara kita bisa cari tahu, kenalan sama orang-orang yang positif lah bahasanya. Kalau dari saya sendiri kan, kalau di awal kuliah tuh ada namanya acara gathering tuh. Gathering itu benar-benar acara awal fakultas. Di situ tuh kalian kalau mau cari teman bisa gabung di panitnya. Di panit itu benar-benar yang bakal ada kayak kita ngobrol, kita bertukar pikiran satu sama lain. Di situ kita tahu orang itu gimana. Jadi di pertemanan itu bisa kita buat jadi teman ataupun bisa kita jauhin, tergantung dengan orangnya. Terus yang kedua, kita bisa sok akrab aja, nggak apa-apa. Jadi di kuliah tuh kalau kalian kan satu fakultas tuh bisa sampai ratusan, 400-an. Kalau di saya itu benar-benar saya di awal kayak ada orang ya udah datangin aja, kayak kenalan nih gimana, dari mana, benar-benar kalian harus akrab dulu di situ. Terus untuk kalau yang di luar fakultas, di situ juga kalian bisa dari panitia pusat dari kampus itu sendiri. Kalian tuh panitia tuh bukan sekedar cuma nyari pengalaman untuk gimana sih cara kerja mahasiswa, tapi juga untuk membangun networking kalian, bisa ke alumni, bisa ke kakak tingkat, bisa ke teman-teman fakultas lain. Kalau menurut gimana? Kalau dari gua, cara ngebedain temen ya. Oke, pertama cara nyari temen dulu lah ya. Bener tadi kata Kadek, ikut organisasi. Organisasi itu banyak banget, ada yang dari jurusan, fakultas, sampai tingkat kampus. Itu buat cobain aja semuanya. Tapi tetap pilih-pilih lagi, jangan ikut organisasi yang nggak searah dengan jurusan kalian. Misalkan kalian jurusan kedokteran, tapi ikut organisasi yang arah ke sosum, itu kan nggak terlalu sejalan ya. Nah, buat yang itu dari gue mungkin kalau bisa diambil, pilihlah organisasi yang mendukung cita-cita dan passion kalian. Itu yang pertama. Kalau kalian udah nemuin organisasi yang pas, itu biasanya orang-orang yang organisasi kan nggak mungkin yang aneh-aneh ya. Pasti orang-orang yang emang mau bersosialisasi, mau nyari relasi, mau nyari teman-teman, itu biasanya ada di organisasi. Jadi bertemanlah sama orang yang jago dalam berorganisasi, itu kan pertama. Kedua, bener, sokapin aja semua orang yang di kampus. Nanti kalau kalian udah akrab, biasanya kalian mulai tahu tuh sifat aslinya. Misalkan yang emang baik ya, nanti kalau udah belajar yuk, itu bagus tuh teman-teman kayak gitu. Tapi kalau dapet yang gue lagi stres nih, minum-minum yuk, ngajak mabok, nah itu jangan, jauhin aja, temenin aja gak apa-apa, tapi jangan sampai ikut ajakan mereka, atau ngajarin, kirim gue minum, sorry gue ada urusan lain, gitu. Jadi temenin aja semua orang, jangan sampai ada musuh, tapi pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih itu mana yang harus kalian benar-benar akrab, mana yang sekedar temen aja gitu. Nah, intinya tuh soal perang aja dulu aja. Ya, jadi sama apa ya Kak ya? Apa kalau kan temen punya teman dari kakak tingkat, karena kan dari dosen sudah kurang bisa dapat ngejelasinnya ya. Jadi kita bisa nanya lah ya. Nah, gimana sih Akang tuh cara beradaptasi gitu di masa perkuliahan ini, karena tadi dibilang padat banget ya tuh ada ke organisasi itu Iya. yang Terus tahun ini juga emang kalau jadi kampus tuh nggak menentu kayak sekolah kan ya Kak. Sekolah kan setiap hari dari pagi sampai sore. Kalau di kuliah tuh gimana Kak? Kalau dari saya sih benar-benar ada yang ngeliat time management itu. Time management itu kayak kalau saya buat tabel tentang di hari itu bakal jam berapa ada apa-apa.
Dan karena jadwal yang padat itu pasti sering lupa. Karena itu ada tabel yang kalian bisa bawa kemana-mana atau kalian bisa buat di HP tentang jadwal. Dan juga kalian juga harus bisa milih-milih kegiatan yang kalian ikutin dan tidak ikutin. Jadi di kuliah itu ada banyak jadwal-jadwal yang bertabrakan. Di situ kalian misalnya ada kelas, ada organisasi. Jika organisasi itu lagi di acara yang penting, kalian bisa bolos kelas. Jadi di ITB itu kehadiran itu nggak penting. Jadi kalian bisa nge-prioritasin yang dimana skala prioritas hadir kelas itu bisa di paling bawah. Jadi untuk itu kalian juga harus punya skala prioritas ya berarti. Jadi skala prioritas manajemen itu aja sih menurut saya. Oke, kalau dari gue, awalnya gue juga penasaran sebagai maba yang baru dan luar kuliah tuh emang gak sepadat SMA, cuma dia gimana ya namanya? Ya nggak sepadat SMA, cuma tetap jangan diremehin gitu. Jangan misalnya SMA dari pagi sampai sore, nanti kalau di gue ada kelas yang cuma dari siang sampai sore, tapi tetap jangan diremehin. Jangan berarti kalian selama pagi itu bisa banget ngelasan, jangan. Buatlah time management. Benar. Kalau gue sendiri pakai Google Calendar itu ngebantu banget di Google Calendar. Jadi kalian bisa nandain misalkan kelas jam ini, terus ada ujian jam segini, ada kuis jam segini ya. Itu di Google Calendar itu ngebantu banget. Terus yang kedua, bener kata kalian tadi, ada beberapa mata kuliah yang absensinya tuh nggak dihitung. Sebenarnya penting juga, tapi nggak terlalu berpengaruh ke nilai kalian. Nah itu bisa dijadiin poin buat kalau kalian ikut organisasi yang banyak, misalkan data bentrok, nah itu bisa digunakan di skala prioritas kalian. Itu kalau dari cara beradaptasi di time management. Kalau beradaptasi di pertemanan, itu tadi soal akrab aja. Semakin kalian akrab, kalian semakin tahu kalian cara bergaulnya gimana, cara mainnya gimana, cara ngomong. Kan kampus tuh luas ya, nggak cuma dari misalnya kita contoh UI. UI itu mostly orang Jakarta dan orang Bogor, tapi bukan berarti UI yang Jakarta Bogor doang. Dan yang ada yang dari luar Pulau Jawa pun ada. Nah itu kalian deketin aja semuanya, jadi kalian tahu cara orang, misalkan orang Sumatera gimana sih cara orang Medan ngomong, gimana sih cara orang Kalimantan ngomong, gimana cara orang Sulawesi ngomong, gimana cara orang Bali ngomong. Nah itu gimana cara kalian tahu, dan yang lain akrabin aja orang-orangnya. Kalau kalian semakin akrab, semakin enak juga kalian nonton. Itu cara dua beradaptasi ke manajemen sama cara bersosialisasi. Nah, ternyata emang jadwal perkuliahan itu benar-benar beda ya, karena kalau di rumah kan kita melotot dari pagi masuk, sore pulang, terusnya kayak gitu. Ya. Nah, terus ada langkah apa sih yang akan ambil untuk mencapai tujuan akang selama di kuliah ini? Kalau tujuan kuliah, jadi langkah apa yang harus diambil, benar saya kayaknya harus dikasih tujuan di saya pas masa kuliah dulu ya. Yang pertama yang pasti lulus dari negeri 4 waktu. Yang kedua, saya itu pengen jadi ketua angkatan KTM, atau dan yang ketiga yang paling kata saya yang paling berat itu ketua himpunan. Kalau angkatan itu fakultas, himpunan itu jurusan. Dan di ITB tahun pertama kita belum dapat jurusan. Jadi yang pertama, lulus kuliah tepat waktu, pasti kalian harus belajar, ngerjain tugas-tugas tepat waktu, terus juga nggak boleh namanya SKS, sistem kebun semalam, kalau lagi ada ujian. Kalian harus nentuin waktu belajar yang benar-benar bagi kalian itu efektif. Jadi kalau saya sendiri, jam belajar untuk saya di jam 1 malam sampai jam 3 malam. Itu emang mahasiswa kayaknya sering nggak tidur malam, tidurnya siang atau pagi, karena jam-jam kelas saya itu di siang sampai sore. Setelah itu kalau untuk jadi ketua angkatan pertama kalian harus aktif di angkatan. Kalau saya udah di calon ketua angkatan, udah di situ saya aktif di grup. Pertama kan kalau kuliah tuh ada grup jurusan, grup angkatan. Di situ tuh kalian kalau ada promosi dari Kadin, jadi kayak mau ada acara apa, kalian ikut aja. Kalian ikut di bagian humas. Humas itu yang paling kayak nge-reach out orang-orang. Benar-benar humas itu yang
paling jadi tameng dari panitia itu. Jadi orang-orang bakal ke humas. Di humas itu kalian bakal dikenali banyak orang, ataupun kalian bisa jadi kontak person. Di situ kalian juga bisa dikenali dari luar angkatan maupun dalam angkatan. Jadi kata saya sih di awal masuk kuliah kalian harus jadi humas dulu. Di humas itu kalian bisa kenal banyak orang, dikenalin banyak orang. Di situ kalian bisa jadi suara-suara yang bakal milik kalian dari jadi ketua angkatan maupun ketua himpunan. Kayak gitu. Tadi pertanyaannya itu gimana cara mencapai tujuan angkatan ya? Yang apa? Kalau tujuan gue sendiri kuliah di Pasir Komudi kan tadi udah gue bilang ya, gue jadi cyber security atau ahli cyber security. Kalau misalkan lo jadi ahli cyber security itu banyak banget yang harus diambil, entah itu kelas-kelas tentang cyber security yang disediain sama Fasilkom atau ikut-ikut lomba. Nah itu sih yang rencana gue paling penting yang bakal gue lakuin ke depan. Kan di semester 1 belum ada ya. Nanti paling di kedepannya bakal gue ikut-ikutin kayak gitu. Terus yang ketiga itu menjaga relasi. Bener tadi kata Kadek, ikutlah sebanyak-banyaknya himpunan, organisasi. Itu tuh sebenarnya yang paling penting dari kuliah tuh relasi. Jadi misalkan nanti kalian udah lulus nih, tapi kalian bingung mau kerja di mana. Semakin banyak relasi kalian, semakin gampang kalian nih dapat kerja. Misalkan relasi kalian kalau sebatas cuma circle itu aja, nanti kalian lulus kagak ada temen, susah ya. Tapi kalau nanti kalian udah bertemannya luas, mulai dari fakultas sendiri sampai fakultas lain ada temen, nanti kalian pada saat udah lulus mau nyari kerja, mau nyari apa itu lebih enak lagi. Dan kalau bisa itu sampai hubungannya sampai alumni, karena kan alumni udah kerja berarti kan. Nah itu bakal lebih enak lagi. Jadi itu 3 langkah yang bakal gue lakuin. Pertama, ikut banyak kelas dan mungkin juga cuma kelas seminar kayak gitu ikut. Terus yang kedua, ikut-ikut lomba, ikut-ikut acara, dan yang terakhir menjalin relasi sudah banyak. Itu 3. Jadi yang paling penting tuh yang menjalin relasi itu ya Kak ya. Oke. Terus apa sih Kak? Orang yang paling menginspirasi Akang gitu selama Akang ini mencapai tujuan tersebut. Udah ada nggak sih kan Akang udah ada tujuan Akang kan? Ada nggak sih orang yang menginspirasi Akang gitu? Kalau orang yang menginspirasi kalau untuk lulus di tempat waktu di DB itu pasti orang tua, karena orang tua kasihan kayak mungkin ngebiayain kita lulus selama masa kuliah itu, jadi kayak pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet kerja dan bisa hidup lebih mandiri lagi secara finansial. Terus untuk ketua angkatan dan ketua himpunan bagi saya itu ada Kang Syauki dari angkatan 67 Semansa ya. Dia itu jadi ketua angkatan stay itu sekolah teknologi elektro dan informatika. Jadi Kang Syauki itu benar-benar sebagai ketua angkatan dan sekarang dia aktif sebagai di keluarga mahasiswa. Keluarga mahasiswa itu di TB seperti OSIS di Semansa. Jadi dia benar-benar yang aktif di mana-mana dan menurut saya Kang Syauki itu benar-benar hebat karena dia bisa ngimbangin akademik dan non-akademik. Dan itu akademiknya benar-benar yang superior kalau bisa dibilang. Non-akademiknya juga dia superior benar. Dia jadi di keluarga mahasiswa dia udah menjabat sebagai jabatan penting lah. Jadi kayak kalau sama dia tuh pasti saya tanya-tanya, benar-benar dia orang yang menginspirasi banget, menginspirasi saya. Kalau dari gua yang paling menginspirasi tentu orang tua dulu, karena dulu ibu saya sih, ibu gua itu punya cita-cita buat kuliah di UI dulu, cuma nggak kesampaian, dulu kuliah di IPB ya. Nah, gue sebagai anak pertama di keluarga, pengen nih gimana caranya nerusin cita-cita orang tua yang nggak kesampaian. Terus kalau dari yang gue sendiri itu punya cita-cita gue kuliah di luar negeri, cuma pakai satu yang nggak kesampaian, nanti mencari di S2. Itu kalau buat penyemangat ya. Kalau buat apa yang bikin gua mendalami dunia IT itu ada banyak, ada Steve Jobs yang buat Apple cuma dari generasi, itu kan keren banget ya ceritanya. Terus ada Bill Gates yang salah satu orang kaya di dunia. Terus yang terakhir itu jujur gue lupa namanya, cuma dia CEO-nya Nvidia. Itu kalau kalian lihat LinkedIn ya, kalau LinkedIn tempat website buat cari kerja. Nah, di LinkedIn-nya itu tahun berapa dia cuma pekerja sebagai pekerja fast food, entah itu McDonald's atau apa. Terus dalam rentang berapa waktu dia bisa jadi CEO. Itu kan gila banget ya. Nah itu kakak inspirasi itu.
Dari orang tua dan dari tiga pakai terus. Jadi itu kalau dari kakak ini tuh yang pertama tuh kan orang tua. Sama tadi ada juga dari kakak Dek dan orang yang menginspirasi kakak Dek ini dari alumni semasa juga ya. Wah, yang semasa ini keren banget. Keren banget ya. Sebenarnya ini akademik, tapi di tanpa akademik pun angkatan semasa paling the best ya. Itu banget loh ya. Nah, terus mau nanya nih Kak, kalau misalnya akang gagal gitu, gagal, gimana caranya akang untuk bangkit lagi untuk mengejar tujuan akang? Kalau dari gue tuh memegang prinsip tuh, kalau kita udah memilih sesuatu, kita tanggung jawab. Misalkan gue milih hasil hukum. Di tengah jalan tuh sering banget, misalkan nilai usaha anjlok, nilai ujian yang jelek. Tapi yang tadi gue bilang, anak hasil hukum dia terpinter, bahkan gue pernah dapat nilai cuma 50 gitu misalnya. Tapi dia dapat 100, dan itu gak cuma satu, ada 10 orang lebih yang dapat 100. Gue merasa gak sepintar mereka deh. Gue cuma berpegang teguh pada satu, yang awalnya milih jurusan ini, gue sendiri. Berarti gue harus bertanggung jawab, gue harus komit terhadap apa yang udah gue pilih. Kalau gue milih A, ya gue lanjutin A sampai akhir, sampai titik dan nggak bisa berakhir A. Jangan pindah-pindah, konsisten di situ terus. Terus juga ingat orang tua di rumah yang udah danain kuliah, yang udah ngedolain dari rumah, yang udah support selalu. Itu kan bisa jadi semangat juga ya. Misalkan lagi demo, bahasa lagi demotivasi, itu lagi demo. Kalau malas-malasan aja ya udah nggak aja gitu di masa ngomong di itu ingat ada nonton dengan selalu mulai selalu dukung semua tuh belajar masih semester 1 kok belum di akhir dulu masih ada 6 semester lagi itu sih ingat orang tua dan ingat tujuan awal tujuan awal gue menginvestasi kamu itu buat apa sih? Kalau dari gue tandamin dulu aja kayak kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, kalian bisa coba lagi dan ya udah yang ada. Jadi kalau di ITB itu sering banget gagal dalam nilai ujian, kayak nilai ujian tuh pasti anjlok semua 50, 40, 60, 70 gitu lah. Kayak 80, 90, 100 itu sering mustahil di ITB. Jadi kayak ya udahin aja terus kalian coba lagi. Dan misalnya kalian gagal di bidang akademik seperti kalian gagal mau ikut kepanitiaan tapi pilih, ya udah kalian cari yang lain karena kesempatan masih banyak dan kalian masih bisa coba lagi yang baru. Jadi kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jadi kalian bisa coba yang baru, kalian bisa membangi diri lagi biar kegagalan itu nggak terulang lagi. Gitu aja sih. Berarti apa-apanya juga pasti pernah merasakan kegagalan ya. Tapi ya tadi kita harus ingat juga ke orang tua dan kita harus bangkit lagi. Pokoknya walaupun kita ngerasa gagal, kita harus bangkit emang ya. Nah, terus ada nggak nih Kang kesan-kesan Akang untuk yang lagi nonton nih? Ada nggak kesan-kesan yang mau disampaikan? Nah, anak kelas 12 ya yang mau ikut ke perguruan tinggi. Pesan dan kesan kalau kata gue pesan dan kesannya terus belajar lah, terus coba semua hal baru selagi kalian masih bisa. Terus kalau udah terima PTN jangan terlena. Di PTN itu bukan akhirnya. Di PTN itu udah masih awal banget dari hidup kalian. Apalagi ya kalau kalian masih belajar cuma untuk ngejar PTN, itu salah banget. Kalian bisa nyoba sesuatu selain untuk ngejar PTN itu. Kalian bisa nyari kayak seminar atau workshop selain untuk PTN. Jadi jangan selalu berkutat di PTN itu sendiri. Kalau dari gue mungkin pesan dulu kali ya. Kalau masih SMA belajarlah seluas mungkin, sedalam mungkin. Kamu itu luas kok, nggak cuma sampai yang di SMA doang. Belajarlah sedalam dan seluas mungkin. Terus taruh cita-cita setinggi mungkin. Ini sebenarnya cerita ada. Dulu sebenarnya cita-cita gue tuh kuliah di mana? Itu ibarat kata langit gue lah. Kan ada kota kan, kalau cita-cita kalian setinggi langit biar kalau jatuh di bintang-bintang. Nah, dulu tuh langit gue tuh di luar negeri,
tapi gue nggak ada alasan dan gue jatuh di bintang di UI kayak gitu lah dengan kata. Jadi kalau kalian setinggi mungkin masuk PTN itu nggak impossible kok. Angkatan itu 68 ada 13 orang masuk UI. Jadi yang ITB lebih banyak lagi. Jadi masuk PTN tuh nggak se-impossible itu, nggak semustahil itu. Masih mungkin kok asalkan kalian tetap gigih dan gagap. Terus pesan lagi, kalau kalian ngerasa nilai rapotnya udah kurang, terutama buat yang kelas 12, buat yang nggak eligible, itu bukan berarti kalian nggak bisa masuk UI. Fun fact, teman gue sendiri ada 2 orang nggak eligible, dua-duanya masuk UI. Yang satu ilmu keperawatan, yang satu teknik industri. Jadi, nggak eligible atau nilai anjlok tuh bukan kiamat, bukan akhir hidup kalian. Masih banyak cara lain buat masuk PTN. Itu buat pesan. Pesan gimana loh? Oh, pesan anak Semansa gitu. Iya, apa aja. Anak Semansa tuh keren-keren. Banyak potensi-potensi yang ada di diri kalian, tapi belum kelihatan aja. Jadi makanya tadi gue bilang, carilah passion kalian, carilah jati diri kalian. Anak Semansa tuh keren-keren kok. Jangan sampai image-nya anak Semansa tuh yang kerja yang males, yang apa kan Semansa udah top SMA di sekarang, bener nggak? Jangan sampai top itu hilang digantikan dengan SMA yang lain dengan image-image yang lain. Jadi tumbuhinlah image-image yang bagus yang ada di Semansa. Gitu. Ya itu kesan-kesan untuk yang lagi nonton semua ini ya, terutama untuk anak Semansa ya. Dan tips and trick yang udah dikasih sama kakak tadi pastinya sangat berguna banget Pastinya ya. dong. Lagi yang mau masuk PTN yang tadi juga diikuti tuh cara belajar apa-apa gimana biar bisa nyusul ke tidak ITB nih guys. Ya, wah nggak berasa banget ternyata kita udah sampai di penghujung aja nih. Udah banyak banget tadi berbagi tips and triknya. Dari pengalaman akak sendiri. Iya, pengalaman harus kita jadi tahu tujuan-tujuan akal ini apa aja, dan bahkan ternyata impian akal ini tuh tetap ya keren banget ya Kang. Semoga Akang bisa mencapai tujuannya ya Kang. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kang sudah meluangkan waktunya untuk ikut di podcast OSIS ini. Ya, terima kasih Kang. Nah, tadi kita udah banyak banget berbincang-bincang dengan Kang Kadek dan Kang Abimanyu itu ya. Bener banget Kang, mereka asik banget gak sih? Bener banget, saking asiknya kita tadi nggak kerasa banget sih Teh ya. Iya, mereka juga tadi udah ngasih banyak banget kita tips and trick gimana caranya bisa masuk top PTN ya. Nah, bener banget. Dan mereka juga nge-share pengalaman mereka di kampus, mulai dari dosennya yang berbeda dengan guru-guru di SMA, lalu persaingan ketat, dan mereka juga ngerasain homesick ya Teh ya. Iya, mereka jauh dari orang tua. Benar Terus banget. mereka ngasih tahu kita gimana cara manajemen waktu. Terus mereka harus mandiri. Wah, pokoknya banyak banget. Apalagi katanya di SMA sama kuliah tuh beda banget ya Kang. Bener Teh, karena jadwalnya terus lalu persaingannya, pertemanannya juga gitu Teh. Dan mereka juga tadi nyebutin impian yang mereka mau ke depannya Teh. Iya, mereka keren-keren banget ya Kang. Nah, tadi juga Kang Kadek nyebutin dia itu mau jadi ketua himpunan, lalu ingin jadi ketua angkatan. Dan juga Kang Abimanyu dia pengen memperkuat cyber security yang ada di Indonesia Teh. Iya, semoga impian mereka tercapai ya Kang. Amin. Nah, terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan patah semangat buat kalian yang pengen ngejar PTN. Iya, terus belajar dan berusaha. Nah, bener banget, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya Teh ya. Benar. Jangan lupa juga tuh dipakai tips and triknya yang udah dikasih sama Kang Kadek dan Kang Abimanyu. Bener banget Teh. Nah, segitu dulu podcast kita hari ini. Offset, we're done for today. Catch up with you later dan sampai jumpa.